Saudara sekalian, paket keselamatan yang Allah semesta alam berikan bagi kita, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalamnya termuat Injil. Keselamatan, saudaraku, tidak akan terwujud dalam kehidupan seseorang tanpa Injil. Jadi kita bisa memahami mengapa dikatakan dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Lengkapnya begini. Mari dibaca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, betapa bodohnya banyak orang Kristen yang mencoba memisahkan antara Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya. Seakan-akan orang bisa selamat hanya dengan korban Tuhan Yesus di kayu salib. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus, di dalamnya itu include Injil, saudaraku. Include Injil. Tanpa Injil tidak akan ada keselamatan. Ingat, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dan tidak ada tools atau alat untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula tanpa Injil. Jadi kalau mau dibedah, saudaraku, Tuhan Yesus itu karyanya pertama menjadi corpus delicti. Dia harus bisa membuktikan iblis bersalah. Dengan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Di dalamnya termasuk memikul atau menanggung dosa dunia. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Injil. Lalu Tuhan Yesus menjadi teladan. Dari butir-butir ini, saudaraku sekalian, yang tidak bisa kita lakukan cuma satu ini. Memikul atau menanggung dosa dunia. Kita tidak bisa lakukan. Ini hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa mengajarkan Injil, kita bisa jadi teladan, lalu kita juga harus menjadi corpus delicti, artinya mencapai kesucian seperti kesucian Tuhan Yesus Kristus. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya berhenti
pada keyakinan atau kepercayaan atau keberimanan bahwa Tuhan Yesus Kristus memikul menanggung dosa dunia. Tetapi keselamatan itu harus berlanjut terus dalam hidup seseorang, yaitu dengan belajar kebenaran Injil ini, supaya saudaraku sekalian kita menjadi corpus delicti. Ini tujuannya. Dan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena hal ini sudah sering saya kemukakan. Dan selanjutnya saudaraku sekalian kita juga menjadi teladan. Saudara melihat, kalau Anda kurang melihat, sekarang saya tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa banyak orang Kristen merasa cukup sudah selamat dengan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menanggung dosa, memikul dosa manusia. Dan kalau mempercayai fakta sejarah itu, mempercayai fakta sejarah tersebut, mempercayai fakta bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah cukup selamat. Ini bodoh. Ini bodoh. Ini dangkal. Ini miskin. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius pasal 28, ayat 18-20 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita bicara pelan-pelan dan saya harap kita akan menemukan hal-hal yang orisinil yang dimaksudkan Injil, dimaksudkan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru mengenai Injil, supaya kita mengerti apa sebenarnya memberitakan Injil yang benar itu, saudara. Ya, kita mulai akan membedah nanti apa itu Injil dan lain sebagainya, apa itu misi, apa itu pelayanan. Nah, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Tuhan Yesus ketika mengatakan itu seakan-akan Tuhan berkata begini, aku Kristus, aku yang diurapi. Sebab yang menerima kuasa di surga dan di bumi adalah kepala pemerintahan atau penguasa atau majikan atau Tuhan atau Sang Kurios atau Sang Kristus. Aku yang diurapi. Dan sekarang dengan kekuasaan di tanganku ini aku berhak menjadikan semua bangsa menjadi seperti aku. Menjadi murid itu untuk apa? Apa tujuannya? Apa goalnya, saudaraku? Apa tujuan atau goal memuridkan? Supaya menjadi seperti Tuhan Yesus. Supaya semua orang menjadi corpus delicti. Anda masih bersama saya? Itu harus ditangkap loh, saudaraku. Sebab banyak orang itu terjebak. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, bagaimana orang bisa berpikir begitu dangkal, seakan-akan dengan korban Tuhan Yesus di kayu salib dan mempercayai fakta sejarah itu, otomatis dia selamat. Selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu potensi manusia bisa dimiliki, dibeli, ditebus menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan memiliki hak untuk memuridkannya. Tuhan memiliki hak untuk memproses mereka. Itu intinya. Nah, Tuhan Yesus telah mengajarkan Injil sekaligus menjadi teladan, saudara. Dan selanjutnya kitalah yang nanti harus mengajarkan Injil dan menjadi teladan. Supaya Tuhan Yesus menjadi corpus delicti, dia menjadi pokok keselamatan, aitios, dan semua kita juga meneladani atau mencontohnya. Nah, supaya nanti Anda tahu bahwa pekerjaan memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua. Dan pengertian memberitakan Injil harus dipahami dengan benar. Bukan hanya cerita tentang fakta adanya salib, tetapi mengajarkan apa isi keselamatan itu. Dan kalau bicara soal isi keselamatan, saudaraku sekalian,
kita berbicara mengenai pengajaran Tuhan Yesus. Dan untuk membuktikan kebenaran pengajaran itu, kita menampilkan kehidupan seseorang yang disentuh oleh Injil. Dan tentu saja kehidupan kita. Injil artinya kabar baik. Euangelion. Eu itu indah, angelion berarti berita. Jadi euangelion sebenarnya pada mulanya berarti kabar baik. Good news. To bring or announce glad news. Coba saudara perenungkan ya. Injil itu apa saudara? Kabar baik. Tetapi faktanya, orang yang mendengar Injil lalu mengikut Tuhan Yesus celaka pada zamannya. Celaka. Coba Anda renungkan. Orang yang pada mulanya mendengar Injil itu abad-abad awal sampai ratusan tahun loh saudara, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Orang yang mendengar Injil lalu mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ingat, pada mulanya orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen di kota Antioquia. Mengapa disebut Kristen? Karena kelakuannya seperti Tuhan Yesus. Ya, seperti Kristus, maka disebut Kristen. Jadi begitu orang mendengar Injil lalu percaya Tuhan Yesus, lalu mengikuti ajarannya, itu berita buruk. Celaka. Celaka. Itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi baik yang dimaksud di sini itu baik menurut Tuhan. Baik versi Tuhan. Dan tidak semua orang mengerti dan memahami versi baiknya Tuhan. Tidak semua orang, atau bisa dikatakan sedikit sekali orang yang mau mengerti dan menerima baik versi Tuhan tersebut. Nanti untuk zaman kita, langsung saya ngomong ya, Injil kabar baik kan? Tapi kalau Injil yang benar diajarkan itu mengancam. Itu kabar buruk. You harus tinggalkan dunia ini. Cara hidup anak dunia you harus tinggalkan. You tidak boleh mencintai dunia ini. You harus kehilangan berbagai kesenangan-kesenangan hidup. Kabar buruk. Buruk buat dagingmu, buruk buat nafsumu, buruk buat kesenangan dunia. Kabar buruk. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi kalau sampai Injil, saudaraku sekalian, kalau sampai Injil dipahami, ya, sekedar kabar baik menurut versi manusia, itu betul-betul setan. Itu iblis. Kalau sampai Injil tidak mengancam hidup orang, itu bukan Injil. Injil yang benar itu mengancam hidup. Mengancam hidup normal. Mengancam kewajaran hidup. Mengancam tatanan umum. Tetapi itu berkat. Itu berkat. Iya. Di dalam kesulitan itu, di dalam kesukaran itu, Anda mendapatkan berkat. Blessing in disguise. Boleh. Tepuk tangan untuk kebenaran ini, saudara. Pelan-pelan kita kupas, saudaraku. Amin. Kalau di dalam komputer saya ini halamannya sampai 36 halaman, saudara, soal ini. Saya tidak tahu ya sampai kapan selesai, apakah saya ringkas. Tapi supaya saudara mengerti apa itu Injil, saudaraku. Selama ini kan yang kita pahami Injil itu adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ditebus. Lalu kita diampuni, kita disucikan. Kalau mati masuk surga, kita jadi anak Tuhan, diberkati. Kalau sakit disembuhkan, kita ditolong kalau dalam problem. Anda mengerti enggak? Bukan begitu loh. Bukan enggak ditolong Tuhan. Tuhan itu mau menolong saudara, betul. Tapi Tuhan lebih tertarik merubah hidupmu untuk menjadikan engkau manusia Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi Injil yang kita dengar selama ini,
Injil apa? Itu yang mesti kita harus pahami dengan benar. Nah, kalau nanti kita mau memberitakan Injil, macam apa Injil yang benar itu? Sebab selama ini yang kita pahami orang yang bukan orang Kristen, kita kasih tahu begini, Yesus suruh selamat, you percaya enggak? Saya percaya, saya terima Yesus. Oke, ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dah selamat. Apakah Anda menemukan yang begitu di Alkitab? Tidak. Tuhan jalan keliling mengajar, itu pun satu persatu rontok. Sisa beberapa orang saja loh yang setia. Bagaimana kita bisa ubah menjadi pola sederhana seperti agama lain? Pokoknya mau mengaku jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus Kristus, lalu ke gereja berarti selamat. Mulut mengaku betul, tapi hati percaya. Nah, hati percaya ini tidak mudah. Anda tidak mungkin percaya tanpa pengertian. Percaya tanpa pengertian itu bodoh dan Tuhan tidak mengendaki. You harus punya pengertian baru you percaya. Dan percaya itu bertindak. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau Anda tidak mengenal objek yang dipercaya, bagaimana Anda menyerahkan diri? Yang kita bayangkan betapa dangkal dan miskinnya pengertian pemberitaan Injil selama ini, saudara. Betapa miskin dan dangkalnya. Banyak konsep-konsep yang harus diubah. Betul-betul menjadi revolusi yang hebat dalam gereja. Kalau kita bisa mengerti kebenaran ini, saudaraku. Jadi saudara jangan berpikir Injil itu hanya kabar baik, yaitu Yesus mati di kayu salib. Setelah mati, kita otomatis yang percaya fakta sejarah itu dan mengatakan percaya Yesus selamat. Itu persetujuan pikiran saja. Nah, untuk itu kita harus memahami betul apa maksud kata baik di situ. Nah, untuk bisa mengerti apa maksud kata baik di situ, saudaraku sekalian, mau tidak mau saudara harus mengerti kebenaran secara lengkap dan utuh. Ini pekerjaan besar. Ini pekerjaan besar, saudaraku sekalian, ya. Ketika kita mau mengerti apa itu baik, apa itu yang baik, kita harus mengerti tentang penciptaan Adam dan Hawa, kejatuhannya dalam dosa, mengapa Tuhan disalib, lalu bagaimana dunia yang akan datang nanti. Di sini Injil diajarkan supaya orang layak masuk dunia akan datang. Ini rangkaian bingkai besar yang harus dipahami. Maka Tuhan Yesus berkata, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuinstruksikan. Yang diajarkan Tuhan. Itu artinya yang diinstruksikan. Semua. Jadi apa yang dipahami oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan murid-muridnya, semua harus dipahami oleh orang percaya. Jadi nggak cukup cuman jadi orang ke gereja dengar khotbah sekali 2 kali, tahu nggak tahu, tapi selamat. Betapa jahatnya loh saudaraku. Kalau saya menjadi pendeta hanya menyediakan fasilitas ibadah dalam arti misa, kebaktian, Anda datang ke gereja, Anda boleh tahu sepotong yang diajarkan pendeta, ya, lalu jadi orang Kristen yang rajin tetap ke gereja dan jadi manusia baik-baik. Betapa jahatnya. Saudara harus tahu semua yang diajarkan Tuhan. Bingkai besar dari kitab Kejadian, dari kejatuhan Adam, apa itu dosa, apa itu salib, apa itu keselamatan, apa itu karakter, pemulihan, sampai dunia akan datang, apa itu? Semua harus Anda pahami. Anda tidak boleh tidak tahu.
Jangan berkata itu hanya untuk pendeta. Tidak, Injil diberikan untuk kita semua. Memberitakan Injil artinya mengajarkan semua yang Tuhan ajarkan. Haleluya. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, saudaraku. Dan Anda tidak boleh malas. Anda bisa bayangkan bagaimana saya mempersiapkan pelajaran dari hari Minggu, hari Selasa, hari Sabtu, hari Jumat. Belum seminar-seminar. Tetapi buat saya kehormatan itu. Saya jadi produktif, saudara. Keadaan itu memaksa saya untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Dan saudara saya ajak untuk hanyut tenggelam ya di dalamnya. Dan saudara tahu bahwa sementara saya tiap minggu mengumpulkan saudara ini, saya memberitakan Injil. Memberitakan itu bukan hanya memberitahu, tapi mengajarkan. Dan satu persatu saudara mengerti. Dari pengertian-pengertian yang cukup itu, Anda mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru Anda alami, saudaraku sekalian, karakter Anda dirubah terus. Sampai titik tertentu Anda akan dijadikan Tuhan juga pelayan-pelayannya yang juga mengajarkan kebenaran Injil dan menjadi teladan dari Injil yang Anda pahami tersebut. Saudaraku sekalian, Petrus mewakili murid-murid mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Sebab Petrus, saudaraku sekalian, memiliki pemahaman yang salah seperti orang-orang Yahudi. Bahwa Mesias itu Mesias duniawi yang menyelamatkan bangsa Israel dari keadaan terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara politik. Dan mereka berharap bahwa dengan datangnya Mesias, mereka akan bisa menjadi bangsa yang besar, yang bisa mendirikan negara seperti zaman Daud atau zaman Salomo. Oleh sebab itu, Petrus mencegah Tuhan ke Yerusalem supaya jangan disalib. Anda melihat bagaimana kerasnya Tuhan Yesus menolak ide itu. Tuhan berkata, menghardik, enyah iblis, enyah setan. Kalau sampai Tuhan menghardik Petrus, itu berarti sesuatu yang membahayakan. Kamu tidak boleh punya rancangan sendiri mengenai keselamatan. Kamu tidak boleh memiliki rancangan sendiri atau pengertian sendiri mengenai Injil. Itu strict loh. Keras, ketat Tuhan Yesus berkata begitu, saudara. Jadi bukan tidak mungkin bahwa Injil yang sudah dengar selama ini ternyata bukan Injil yang sejati yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya bukan sok pinter atau mengatakan saya paling benar. Saya harus benar. Saya harus tahu benar, saudaraku. Jadi sekarang kalau saya membaca Alkitab, saya membaca seakan-akan saya belum pernah membacanya. Seteliti mungkin saya buat blank pikiran saya. Semurni-murninya saya mau menangkap apa sejatinya, apa sebenarnya, bagaimana yang orisinil, yang Tuhan Yesus ajarkan. Kadang-kadang ada perasaan gentar, saudaraku. Sebab ternyata Injil yang sejati itu kabar buruk untuk orang yang mau binasa. Di sini saya mengerti kenapa dikatakan bahwa Injil itu, Tuhan Yesus itu bau harum untuk orang yang selamat, tapi bau busuk untuk orang yang mau binasa. Saya ulangi, saudara. Anda bayangkan ya zaman dulu kalau orang menceritakan tentang Yesus juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat, dia sebenarnya anak Allah yang memikul dosa-dosa kita. Yuk mau percaya enggak? Mau, yuk belajar, diajarin. Kabar buruk loh. Sebab membuat mereka akan tertawan oleh penguasa Romawi. Mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun loh, saudara. Bisa jadi dari lahir sampai mati tidak pernah tenang hidupnya karena jadi orang Kristen. Injil itu, saudaraku, menyakitkan saudaraku. Tapi Alkitab mengatakan itu kabar baik. Itu baik dari perspektif Allah. Baik dari cara Allah memandang.
Nah sekarang juga begitu. Saya sedang memberitakan Injil setiap minggu. Betapa menyakitkan Injil itu. Karena akan merenggut saudara dari ketenangan hidup, dari hidup normal, dari kenyamanan, dari hidup wajar, menjadi orang-orang yang unik, yang istimewa, yang mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada yang baik selain Allah. Ketika ada orang berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku peroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang baik kecuali Allah. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Itu pernyataan saudaraku sekalian. Maksudnya adalah kalau kamu memanggil aku guru yang baik, berarti aku Allah sendiri. Dan kalau kamu mengaku aku Allah sendiri, kalau engkau mengaku aku Allah sendiri, berarti kamu harus tunduk kepada apa yang kukatakan kepadamu. Itu di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Kita baca dulu saudara. Mesti bongkar pikiran saudara enggak gampang saudara. Karena kesalahan yang terlalu lama. Saya sedang membongkar pikiran yang salah. Pikiran yang keliru. Anda nanti, gimana ya, saya kasih tahu ya. Tidak sedikit Injil itu diperjualbelikan. Dijual. Jadi orang memberitakan Injil atau orang jadi pendeta atau jadi aktivis. Bukan karena memberitakan Injil, you cari nafkah dari situ. Bukan tidak boleh orang hidup dari Injil, boleh. Alkitab mengatakan hidup dari Injil, tapi Injil yang benar yang harus diajarkan. Makanya kalau orang sekolah Alkitab, mau apa sekolah Alkitab? Mau jadi pendeta? Mau apa jadi pendeta? Kalau hanya untuk masa depan, kalau supaya punya profesi, waduh, jangan deh, rusak. Saudara, hidup dalam Tuhan itu berat, harus diperjuangkan. Orang bertemu dengan Injil yang benar itu, wah, hidupnya jadi sulit, saudara. Hidupnya jadi sulit. Karena hidup wajar, hidup normal, hidup nyaman direnggut. Supaya percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai dan mengikuti jejaknya. Itu Injil. Saya ulangi lagi ya. Kok selama ini orang berpikir Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dia menang, kita ikut menang. Ngerti nggak? Bodoh bener ya. Dia sudah memikul dosa-dosa kita, sudah merdeka, kita selamat. Apa begitu yang diajarkan Alkitab? Enggak. Karena formula itu sudah terlalu lama melekat di pikiran orang, jadi sejajar dengan firman Tuhan. Nah saudara bayangkan ya, jangankan jemaat, pendeta yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bernubuat demi namamu. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu loh. Betul? Something wrong dia. Coba saudaraku. Coba baca sekarang. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Ya, agama itu begitu saudara. Tidak ada agama yang bermaksud merusak moral. Agama Yahudi juga datang dari Tuhan. Dalam tataran manusia yang belum mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus,
perbuatan baik itu berharga. Hidup kekal itu artinya hidup yang berkualitas atau bermutu. Hidup kekal bukan hanya bicara soal panjangnya hidup, tapi juga dalamnya hidup. Kualitas hidup, mutu hidup. Bukan hanya panjangnya, tapi juga dalamnya. Supaya hidup kamu berarti bermutu, lakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus bijaksana sekali, saudara. Rupanya orang ini sudah melakukan. Tapi dia cari gara-gara loh. Ngomong lagi, coba lihat nih, cari gara-gara deh. Coba dengerin. Kata orang muda itu kepadanya, Iya. semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Nah, itu cari gara-gara. Apalagi yang masih kurang. Itu dia bikin gara-gara di situ, saudara. Itu dia cari gara-gara. Baca berikutnya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, Nah, kamu mau cari yang sempurna kan? Kamu akan bertemu dengan Injil. Kamu akan bertemu apa yang baik menurut Tuhan. Dan kalau kamu percaya aku Allah sendiri, kamu turuti ini. Teruskan ucapan itu. pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Coba saudara, kan cari gara-gara. Nah sekarang kalau Anda datang ke Rehobot, Anda itu terus terang ya, cari gara-gara. Iya, karena pendeta ini, maaf kalau kata pendeta saya kurang senang juga. Karena pelayan jemaat ini saudaraku, atau gembala kecil ini atau gembala jemaat ini, belajar Injil yang benar, mengusahakan untuk mengerti Injil yang benar, dan membagikannya tanpa dikurangi. Jadi kalau saudara cuma datang mau kebaktian seperti layaknya menurut umum ya, layak menurut umum bukan menurut Tuhan. Setiap minggu orang ke gereja, Anda salah alamat datang ke tempat ini. Anda tidak akan dibuat nyaman kalau hanya ke gereja seminggu sekali. Anda akan diomel-omelin kalau hanya menjadi baik menurut manusia. Tetapi saudara mau diajak untuk mengerti Injil yang benar, untuk menjadi baik menurut Tuhan. Jadi, siap saya ngomong, dengar? Saya mau kasih tahu, siap? Anda bisa mengerti bahwa Injil itu kabar baik setelah Anda belajar Injil. Anda tidak akan mengerti baiknya Injil sebelum Anda belajar Injil secara mendalam dan memadai. Orang bisa mengerti bahwa Injil itu kabar baik setelah dia mendalami pengajaran Tuhan Yesus secara memadai. Setelah dia mengerti apa itu dosa, apa itu keselamatan, apa itu kekekalan, apa itu nilai hidup, bla 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 bla, baru dia tahu inilah jalan keselamatan itu. Tepuk tangan saudara. Jadi kalau ada orang Kristen baru berkata, aku tahu Injil kabar baik, dia pasti belum tahu sebenarnya. Baiknya yang dia pahami itu belumlah baik menurut Alkitab. Tetapi Tuhan dalam kebesaran jiwa dan pengertiannya yang tinggi memaklumi kebodohan orang-orang itu. Nah kalau saya sebagai pendeta lalu berkata, ya udah cukup pengertianmu mengenai Injil begitu cukup, saya berdosa. Ya pada mulanya saya juga harus seperti Tuhan, ya nggak apa-apa deh gitu. Tapi di sini datang terus. Kalau datang terus lu cari gara-gara. Saya kasih tahu Injil yang benar. Karena Injil yang benar merubah hidupmu. Mengambil hidupmu. Membunuh manusia lamamu. Menghabisi masa lalumu. Amin saudara. Itu Injil yang benar. Tuhan maka berkata, kamu ikut aku, kamu hitung dulu anggarannya. Hitung dulu anggarannya. Ikut aku berarti kamu belajar daripadaku. Ikut aku berarti kamu ikuti jejakku. Ikut aku berarti kamu mendengar ajaranku. Hitung dulu, enggak gampang loh. Amin. Enggak gampang loh. Kalau Anda mau masuk sekolah misalnya, berapa bayarnya? Oh, hitung dulu ya. Bukan hanya soal uang mukanya 50 juta atau 100 juta. Nanti uang prakteknya yang berat. Berikutnya ini banyak bayarnya.
Mungkin masuknya juga gratis sekali, tapi nanti perjalanan berikut itu yang mahal harganya. Makanya saudaraku sekalian, PR saya ini panjang. Sampai Anda bisa mengerti benar bahwa Injil itu kabar baik. Itu setelah Anda mendengar firman secara memadai, baru Anda tahu baiknya Injil itu. Memahami keselamatan, kekekalan, apa itu hidup baru, tahu apa itu baiknya Injil. Anda masih bersama saya enggak? Dulu kita pikir begitu kita jadi Kristen udah tahu itu kabar baik. Ya kita diselamatkan, puji Tuhan. Kita diselamatkan dari itu tuh, dari api kekal. Oh iya benar. Tapi untuk selamat itu Anda tahu nggak? Jalannya panjang. Jalannya panjang. Kalau misalnya Anda dapat beasiswa, wah saya dapat beasiswa di kuliah di luar negeri ini. Wah enak nih, seneng keren. Tapi tahu nggak betapa beratnya dengan dapat beasiswa harus belajar. Nanti ada tugas-tugas yang diberikan kampus karena Anda dapat beasiswa, setengah mati. Kalau di Jakarta Anda bisa bangun jam berapa saja atau bangun pagi, di sana Anda mesti harus kerja keras. Selain kerja, tugas-tugas sekolah, mungkin Anda tidur harus 4-5 jam paling lama. Wah banyak lagi. Tapi Anda akan tahu betapa beruntungnya dapat beasiswa itu. Sebab kalau lulus itu, Anda jadi orang yang cakap. Sama dengan keselamatan seperti itu, saudara. Mungkin gratis masuknya, gampang. Tetapi harga yang harus dibayar untuk mengerjakan keselamatan itu. Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara, kenapa saya ngomong begini? Nanti saudara kalau memberitakan Injil, Anda tidak ngomong tok. Halo? Ini Anda memberitakan Injil nih. Kalau dulu kan begini, Yesus suruh selamat, gampang ya. Terima Yesus atau pakai hukum rohani, 4 hukum rohani itu, ya. Sekarang enggak. Anda sudah mengerti bahwa Injil itu kabar baik-baiknya menurut Tuhan. Yang begitu tuh, yang gitu tuh, udah nangkap. Anda akan lebih banyak bertindak, akan lebih banyak berperilaku, akan lebih banyak berbuat daripada banyak ngomong. Nanti begitu, memberitakan Injil yang benar. Anda menjadi saksi bahwa dia benar-benar anak Allah yang pernah menjadi manusia, yang mati di kayu salib dan mengajarkan hidup bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Anda nangkep ngomong saya ini? Nangkep? Kalau dulu kita yang namanya memberitakan Injil, kita dengan mudah ngomong, "You percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat." Percaya enggak? Percaya. Ya udah, ikuti saya berdoa, lalu selamat. Tapi setelah kita, lalu selamat menurut kita waktu itu. Tapi setelah kita mengerti kebenaran Injil, enggak sederhana itu. Anda akan lebih banyak bertindak, berbuat, menjadi saksi, menjadi teladan dalam perilaku daripada banyak bicara. Nanti berbeda, saudara. Nanti berbeda. Dan kalau orang Kristen mengerti hal ini, dimanapun, dia menjadi terang dan garam dunia. Itu maksudnya. Kalau untuk cerita tentang Tuhan Yesus, di sekolah setahun, di sekolah penginjil bisa. 3,5 tahun, 4 tahun jadi sarjana teologi. Itu bisa. Bisa dilatih lewat kursus. Tapi menjadi terang dan garam dunia, setiap hari harus belajar dari Tuhan langsung. Selain belajar kebenaran yang memadai lewat setiap peristiwa hidup, proses, kerendahan hati, kelemah lembutan, mengerti orang lain, menjaga perasaan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda menjadi saksi. Beri tepuk tangan, saudara. Memang Anda akan frustasi. Karena ketika Anda menginjili dengan cara yang dangkal, percaya Yesus, percaya enggak? Enggak, ya sudah. Udah, ya udah. You enggak selamat, di luar Kristus you enggak selamat, udah. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, kita tahu ngerinya kekekalan neraka dan lain sebagainya, Anda akan punya beban yang lebih dalam. Anda enggak akan gampang bicara begini, percaya Tuhan Yesus ke gereja sih, atau kok, enggak gampang. Anda akan mendesak dia dengan cara berbuat baik, menjadi saksi. Anda akan tidak berhenti, mendesak terus, mendesak terus. Enggak gampang Anda berkata, yuk ke gereja saya, dengerin khotbah. Enggak.
saudara sendiri akan jadi saksi. Anda akan menjadi Injil yang terbuka, surat yang terbuka, supaya orang masuk keselamatan itu. Anda ngerti maksud saya? Ini memberitakan Injil yang benar, saudara. Dan semua orang harus memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus. Ya, memang ada orang-orang yang dipanggil khusus untuk itu. Ya, dipanggil ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Afrika, pedalaman Cina, betul, orang-orang khusus. Tapi ingat, mereka itu tidak hanya ngomong doang. Mereka bangun sekolah, mereka bikin rumah sakit, mereka mengajar huruf, mengajarkan huruf atau mengajar membaca dan seterusnya. Itu lihat bagaimana pelayanan holistik itu yang akhirnya mereka menghentar kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Anda kan tidak dipanggil secara khusus dari penginjil ke pedalaman, tapi dimanapun Anda berada, Anda bling-bling terus memancarkan Injil Kristus. Anda nangkap maksud saya? Kalau dulu kita gampang ya berkata yuk ke gereja, yuk gereja. Anda kalau mengerti Injil yang benar nggak gampang nyuruh orang ke gereja. Percuma dia ke gereja ngapain kalau nggak benar? Anda akan mendesak dia lewat kasih, tindakan. Kalau sampai orang itu melihat hidup saudara yang begitu cemerlang, orang itu diselamatkan bukan karena 2 kilo beras, bukan karena dikasih duit, tapi karena melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Jadi tanggung jawab kita loh menjadi saksi itu loh. Semua orang Kristen harus jadi saksi. Makanya kalau Tuhan berkata buahmu tetap, itu 2 artinya. 1, kamu punya nurani yang baik seperti Kristus. 2, membuat orang menjadi seperti kamu atau seperti Kristus. Tetap tidak hilang. Bukan hanya buat orang jadi anggota gereja, penuh gereja, anggota gereja. Aduh saudara, setelah sadar benar akan kebenaran, udah nggak ambisi orang banyak ke gereja. Kita nggak ambisi. Tadi pagi saya sudah berkata, kamu duduk di kursi itu, kamu dengar khotbah, kamu udah mau berubah. Untuk apa kamu ke sini? Minggu depan jangan datang lagi. Saya bukan mau nyuruh Anda keluar dari gereja atau mengusir. Saya cuma mau ngajak Anda punya kesungguhan menjadi Kristen yang selamat. Ini hidup nggak main-main karena kita menghadapi kekekalan, saudara. Amin. Halo. Baca dengan nurani yang baik, kira-kira pendeta macam begini mau cari keuntungan apa? Mau cari keuntungan apa? Mau takut sama siapa saya? Hah? Cuma takut Tuhan. Ingin Anda selamat. Hari ini Anda nggak tahu, nggak apa-apa. Suatu hari Anda tahu. Ketika Anda menutup mata, Anda membuka mata di kekekalan, Anda tahu bahwa yang saya ajarkan benar. Kita ketemu di situ waktu itu. Kalau hari ini Anda nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Saya paksa terus untuk tahu. Baca Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Sekarang kerjakan keselamatan itu. Artinya harus ada kerja 2 pihak. Saudara, begini ya saudara. Jangan hanya berpikir mendengar Injil, lalu pikiran setuju, selamat. Apaan ini? Saya kan ngomong terus di sini. Mendengar Injil, tahu, lalu pikiran setuju, selamat. Tidak! Tadi saya beri contoh. Sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat saja, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mengerjakan keselamatan. Apa itu mengerjakan keselamatan? Ayat yang kelima kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus artinya menjadi seperti Tuhan Yesus. Kudus seperti Tuhan Yesus. Tidak bercelah seperti Tuhan Yesus. Berkarakter seperti Tuhan Yesus. Nah, Injil itu mengajarkan Anda seperti itu. Itu mahal sekali, saudaraku. Itu perlu perjuangan yang luar biasa, saudara. Makanya kalau orang memang tidak minat, kabar baik ini jadi kabar yang memuakkan, menjenuhkan. Kabar yang menyakitkan, saudaraku. Sama seperti anak-anak yang belum mengerti artinya sekolah ya, saudara. Suruh sekolah sambil ngomel-ngomel, males. Tapi ketika anak dewasa, dia mengerti, nggak usah disuruh, dia kerja keras supaya jadi juara kelas. Dia mengerti apa artinya sekolah itu, apa artinya berprestasi, apa artinya menyongsong hari esok dengan keahlian dan bekal-bekal yang harus dimiliki. Tapi kalau dasarnya memang mau main-main, sudah sekolah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dasarnya cuma main-main, tidak pernah berprestasi sekolah. Yang akhirnya belum selesai SMA juga males nggak usah sekolah, capek, nggak pernah jadi sarjana anak-anak ini. Orang tua punya duit banyak lalu berkata kamu akan saya sekolahkan sampai luar negeri, bukan kabar baik. Ngeri, betul nggak? Nggak mau. Di Indonesia capek apalagi ke luar negeri, mam, toh memang nggak ada niat dasarnya. Sama dengan saudara. Kalau saudara memang nggak ada niat menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, Anda nggak mengerjakan keselamatan, Injil tidak ada artinya sama sekali buat saudara. Tepuk tangan. Paham maksudnya? Oleh sebab itu tadi saya katakan Anda belajar kebenaran baru tahu baiknya Injil itu lewat perjalanan waktu. Memang pada mulanya ya nggak ngerti, saudaraku. Masalahnya ini dunia sudah mau tenggelam. Yang khotbah sudah tua juga dia. Yang mendengar juga banyak orang-orang tua yang mau mati. Lah, kalau masih begini mau jadi apa? Mau jadi apa? Aduh saudara, ini loh, mendengar Injil itu cuman ringkasan, bukan Injil ya. Cuman judul, Yesus suruh selamat mati di kayu salib. Itu belum Injil yang lengkap, belum Injil yang lengkap. Dia dengar, pikiran terima, setuju, mengangguk, selamat. Tidak, saudara. Tidak. Kalau cuman begini, nggak selamat orang, saudara. Makanya kalau saya memperhatikan waktu masih sekolah dulu ya, para mahasiswa yang sekolah teologi atau sekolah Alkitab, lalu kalau libur penginjilan. Sebenarnya bukan panggilan, jalan-jalan. Terus cari dana kanan kiri depan belakang, saudaraku. Yesus suruh selamat, siapa yang terima Yesus maju ke depan. Begitu aja, isi KKR-nya begitu aja. Kalau di kalangan karismatik Pentakosta, siapa yang sakit yang mau didoakan. Nanti kalau masa ada gelombang kepenuhan roh, rebah dalam roh, tantangannya rebah dalam roh. Udah gitu aja. Udah deh, jadi mainan gitu, saudara. Dan kalau mahasiswa ini lulus jadi STH, jadi sarjana, dikirim ke daerah, jadi pendeta, saudara. Udah deh, dia bangun hidup. Dia dapat gaji, dia punya anak, dia nikah dengan anak majelis, dia punya rumah tangga, dia punya motor, mikir bagaimana punya mobil, pastorinya digedein, anaknya digedein, sekolah, lalu sibuk cari dana untuk anaknya sekolah di luar, di kota. Terus, halo, jadi apa coba jemaat? Rezim begini nih, ini rezim namanya. Dan itu adalah standar yang saya lihat dalam banyak kehidupan pendeta-pendeta. Saya bukannya merasa lebih baik, karena saya termasuk kelompok atau bagian dari rezim itu dulu. Sekarang saya membelot, saya keluar. Saya tidak ikut rezim seperti itu. Itulah sebabnya saudaraku sekalian saya bisa mengajarkan kebenaran ini. Saya mulai membongkar itu, tembok pendeta dan tembok bukan pendeta, tembok awam dan imam kubongkar semua.
Ini tembok pendeta, ini bukan pendeta, ini semua kita anak Tuhan. Saya bongkar tuh tembok, ini hamba Tuhan, ini hamba setan. Ini juga hamba Tuhan, saudaraku. Ini pelayan Tuhan, ini juga pelayan Tuhan. Semua imamat-imamat yang rajani. Nah, kalau ada orang yang dipanggil khusus ke daerah, misalnya saudara sekalian menjadi penginjil, bagus. Tapi ingat loh, menginjil itu bukan hanya mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat mati di kayu salib. Siapa yang percaya selamat. Kamu harus mengajarkan semua yang Tuhan ajarkan. Kamu harus menjadi saksi. Melalui perbuatanmu kamu menunjukkan bahwa Yesus pernah hidup. Dan kelakuan Yesus seperti kamu ini. Coba, jual segala milikmu. Apa enggak ancaman itu? Ulangi, ayat berapa tadi? Matius pasal 19 tadi. Coba lebih baik enggak mendengar Injil. Seperti Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Lalu suruh percaya. Ya, dia punya jabatan sebagai tokoh agama yang terhormat di antara masyarakat Yahudi. Sekarang ikut anak tukang kayu. Gila. Betul sudah? Terhormat sebagai guru. Orang terhormat di masyarakat sebagai tokoh agama. Lalu ikut Tuhan Yesus jadi muridnya. Gila itu. Makanya dia tidak mau. Dan dia tidak pernah lahir baru. Dia tidak pernah diubahkan. Dia tidak pernah lahir baru. Dia tidak pernah diubahkan. Saya mau katakan, kalau Anda tidak berani keluar dari cara hidupmu yang salah, engkau tidak pernah lahir baru. Nah, sekarang digampangkan begini, percaya Tuhan Yesus. Selamat, tadinya tidak pernah gereja, sekarang ke gereja. Tadinya nggak aktif di gereja, sekarang aktif di kegiatan gereja. Sudah lahir baru. Siapa yang ngajarin begitu? Salah itu. Bukan begitu lahir baru itu. Kalau anak-anak remaja, anak muda kita aktif di gereja, dalam keberadaannya yang sederhana, maksud saya dalam pengertian yang sederhana atau terbatas, oke, daripada dunia mewarnai mereka, diwarnai di gereja. Tapi saya nggak yakin sudah lahir baru dia. Tapi kalau dia dengar terus kebenaran firman Tuhan ini, satu kali dia akan lahir baru. Dia baru mengerti mengapa Om Eras ngomong begitu. Sekarang diam-diam mereka itu ada yang begini, kok gini ya Om Eras ya? Cuman karena nggak berdaya aja. Dia nggak berani menolak. Jangankan ngelawan, ya. Dia diem gitu aja, mikir gitu. Kenapa ya? Om Eras kayak orang sakit ya. Tapi nggak ngomong tuh. Mana bisa ya kayak Om Eras gitu. Aneh ya. Tapi kalau dia ikut terus kebenaran sampai dia lahir baru. Oh, hidup itu begitu. Baru dia ngerti. Baru dia tahu. Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan, saudaraku. Saya ngomong ya, boleh? Jangankan ke anak muda, orang-orang tua yang sudah terlambat bertumbuh, seringkali juga memandang saya dengan kacamata yang aneh-aneh. Ada saja koreksinya. Bukan saya tidak mau dikoreksi, saya mau dikoreksi. Saya perlu koreksi. Dari koreksinya itu saya tahu kamu belum lahir baru. Kau masih cari harga diri, kamu cari keuntungan dalam gereja. Kamu cuma mau nampang di gereja, kamu belum lahir baru. Orang lahir baru tidak begini, akan all out buat Tuhan, haus akan kebenaran, mencari perkenanan Tuhan, tiada batas. Haleluya. Tapi dalam kebesaran jiwa saya sebagai gembala jemaat dan saya belajar terus, saya ngerti, saya peluk semua orang. Saya anggap mereka sudah benar-benar lahir baru deh atau orang baik. Tapi dalam hati saya, kamu belum lahir baru. Lahir baru nggak begini caramu, nggak begini sikapmu. Nggak apa-apa, anak-anak kita begitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia daripada diwarnai dunia, kita warnai dia di sini. Sampai suatu hari kelak mereka akan tahu kenapa Om Eras ngomong begitu. Ketika mereka lahir baru, mereka tidak pernah perhitungan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Cintanya kan Tuhan meluap dengan benar, saudaraku. Makanya saya lihat banyak orang ya, banyak mulut, sok pinter, sok tahu, dengan analisa-analisanya. Saya suka diem gitu, kamu sok tahu tapi saya diem aja. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti kamu akan tahu sendiri.
Apa itu kebijaksanaan? Apa itu kecerdasan yang benar itu? Nah, saudaraku sekalian, orang harus berani keluar. Injil itu membetot. Mau ikut aku? Jual segala milikmu. Edan kan? Halo? Itu Injil yang benar. Lu bukan kabar baik, ini kabar celaka. Ya memang. Ini kan orang baik-baik ketemu Tuhan supaya dapat hidup yang kekal. Baik loh, guru yang baik, apa yang harus kulakukan? Aku tahu kok guru yang baik. Kamu bilang baik, yang baik hanya Allah. Kalau kau mengatakan aku baik, berarti aku Allah sendiri, atau satu dari, atau bagian dari Allah Tritunggal, begitu. Oke, kamu belum tahu. Oke, lakukan hukum ya. Jadi orang baik. Sudah Tuhan. Apalagi yang kurang? Cari perkara. Cari perkara dia. Anda mau cari perkara? Datang terus ke sini. Saya sudah terlanjur cari perkara, Pak. Dan saya juga diperkarakan terus. Amin. Yuk cari perkara di sini, Pak. Yuk diambil dari ketenangan, kewajaran hidup. Nggak apa-apa kita nggak lama hidup. Kenapa takut, saudaraku? Nggak lama kita hidup, saudara. Nanti kalau saudara sudah dengar khotbah di sini gitu, pulang ke rumah itu suka stres. Ini gua di mana ya? Nanti kalau ketemu orang Kristen yang lain, kok begitu ya? Dia nggak lahir baru, saudaraku. Saudara masih bertahan ya? Puji Tuhan. Saya lihat nanti 5 tahun kalau saya belum dipanggil Tuhan, masih ke Rehoboth nggak? Yang muda-muda ini masih ke Rehoboth nggak? Kamu ya senang-senang dengan anak dunia sana, itu nggak lama. Lagi pula seberapa senangnya. Lebih baik kamu mengasingkan diri dengan teman-temanmu yang takut Tuhan di dalam gereja. Lebih aman. Nanti nonton film boleh bareng-bareng, main biliar yang baik, di rumah boleh, main bowling juga baik, boleh. Tapi kamu tidak tenggelam di sana. Coba, ini orang nih ya, apalagi yang kurang Tuhan, lalu Tuhan kasih harganya. Itu Injil. Injil itu kabar baik begitu. Kayak orang, Pak dokter saya sakit. Kata Pak dokter bisa nyembuhin. Bisa. Puji Tuhan, seneng. Sini, buka baju. Buka pantatnya. Suntik. Lu mau sembuh begitu. Belum lagi operasi. Katanya kabar baik. Tidak ada barang bagus harga murah. Amin. Nanti belum mulai hari ini kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan begitu. Ayo minum obat. Ayo. Kesembuhan itu begitu. Itu Injil. Nangkap saudara kan? Ini analogi. Ini sejajar loh. Persis seperti ini Injil. Nggak tahu bagaimana orang selama ini memahami Injil, saudaraku sekalian. Aduh, nggak tahu gimana deh. Coba baca kalimat itu gimana? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, kamu yang cari gara-gara kan? Ya, terus? Pergilah, jualah segala milikmu. Dan kita tahu bahwa dia memang cinta uang. Hatinya telah terpasung oleh uang. Dia pergi dengan sedihnya karena banyak hartanya. Tuhan bukan tidak tahu loh, dalam hikmatnya bisa tahu. Tapi Tuhan nggak mau tahu. Nggak ada harga murah. Ini Injil, jual segala milikmu. Kalau nanti di kekekalan dia mati, dia berkata, bener loh Injil loh. Betul nggak? Tapi pada waktu dia di dunia, dia merasa itu bukan Injil. Itu berita celaka. Suruh jual hartanya. Saudara dengar khotbah ini ya, ini yang mungkin baru-baru datang ini ya. Saya kira ada yang mungkin marah dalam hati tapi diam aja. Ini pendeta ngotot banget ya gitu. Dia ngotot kayak orang sakit jiwa gitu. Emangnya kita pendeta? Emang kita kayak dia? Dia mah dia, gua mah gua. Gua kasih tahu ya. Gua juga bukan mau seperti ini maunya Tuhan Yesus, tahu enggak? Mosok. You mau belajar enggak? Duduk di situ gua kasih tahu. Tuhan memang begitu maunya. Tapi jangan begitu amat, Pak. Amat saya enggak begitu. Emang amat enggak begitu. Tapi kalau kamu harus begitu. Tapi jangan begitu amat dong, Pak. Memang begitu Injil itu. Jual segala milikmu. Terus?
berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Coba saudara. Terus? Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Tukar! Tukar! Ya saudara, harta surga nggak jelas Pak. Kita masih di dunia, kita kan mau di sini. Tukar. You percaya nggak? Ini kabar baik. Terus? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini dibuat Tuhan botak. Dibikin habis ya. Itu Injil membuat orang habis. Terus? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Terus? pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Tuh. Dia sudah nyaman-nyaman ini. Mau nyaman-nyaman hidup, mau lebih. Gini loh, ini dengerin ya. Mau nyaman-nyaman hidup plus surga. Nggak bisa loh. Nggak bisa loh. You harus tinggalkan dunia lalu ikut Tuhan Yesus. Ini bukan berarti lalu saudara pulang ke rumah berkata kepada istri, Mam kita jual rumah kita. Tapi kenapa sih? Firman Tuhan katakan. Lalu disimpan di mana? Bagikan kepada orang miskin. Mana begitu bro? Bukan itu maksudnya. Jangan ada ikatan. Saya mau tanya, betul nggak? Suatu hari Anda rela berikan nyawa saudara untuk Tuhan. Sekarang aja sudah mulai ada yang mulai begitu. Mosok nggak ketularan sama saya? Dari cara ngomong saya Anda pasti bisa membaca, ini preman ini. Ini preman. Preman artinya free man, manusia bebas, tahu nggak? Free man. Anak Tuhan harus jadi premannya Tuhan, saudara. Dan Injil itu merenggut hidup kita. Saya juga belum sempurna, tapi saya membiarkan diri saya direnggut oleh Injil. Dan sekarang bagaimana, saudara? Amin.